salah satu sahabat saya, Lucky Octavian. Hai. Terus. Aduh. Jangan bikin nangis dulu. jangan. Aku yang udah pengen No. nangis. Aku kemari bahagia, happy. Bisa ketemu lagi Karos ya. Happy itu juga boleh sambil terharu. Iya. Ini ada postingan kamu yang aku ikut senang. Alhamdulillah. Selama penantian 30 tahun. Ya kurang lebih sih 30 tahun ya, karena kan terakhir ketemu tuh umur 13-14 tahun ya. Cuman memang tidak ada interaksi, ngobrol ya, jadi hanya pertemuan keluarga. Jadi cuman bisa memandang meeting keluarga dari balik pintu waktu itu. Dan sempat ketemu tapi nggak banyak ngobrol ya. Yang aku ingat memang nggak ada interaksi ngobrol gitu. Oke. Ini udah bisa ditayangkan, kita mau putar lagi. Kita pernah wawancara Lucky pernah cerita apa yang dia rindukan, apa yang diharapkan di tahun 2016. Buat aku harapan dia ini adalah sesuatu yang luar biasa ketika di tahun 2022 ini aku melihat postingan ini. Masya Allah. Doa kamu. Wow. Apa rasanya doa kamu terjawab? Sekali lagi Kak, saya hanya sebagai manusia biasa. Saya sebagai seorang anak yang memang masih banyak kekurangan, masih banyak dosanya, masih banyak PR yang saya lakukan dalam kehidupan saya. Tapi saya sangat bersyukur bahwa Allah Maha Baik. Ya. Mungkin ini atas buah kesabaran dan doa-doa saya selama saya panjatkan, akhirnya Allah memberikan waktu dan momen yang tepat di saat usia sekarang. Dan terlebih lagi, sekali lagi saya tidak saya tidak berharap banyak Kak Ros dalam kehidupan. Saya menjalani hidup ini seperti air mengalir saja. Bukan popularitas yang saya cari. Saya hanya seorang pekerja seni yang dimana saya bekerja bernyanyi menghibur orang dari satu panggung ke panggung, yang hanya punya mimpi sederhana ingin bertemu Papa. Dan Allah ngabulin hampir kurang lebih 30 tahun ya. Tapi kayak dongeng tapi ini nyata. Kayak mimpi ya, tapi ini nyata. Seperti apa waktu pertama kali kamu ketemu sama Papa? Seperti mimpi ya, di tengah hari bolong. Singkat cerita Kak, sebenarnya pertemuan saya bisa bersilaturahmi sama Papa lagi, mungkin ini berkat doa orang dan teman-teman di luar sana yang mungkin tahu cerita tentang kehidupan saya yang berpisah cukup lama sama Papa. Saya sangat mengucap terima kasih. 2018 adalah tahun di mana saya dikabarkan bahwa Papa saya ada di Indonesia. Dan saya menerima kabar itu melalui DM Instagram yang dimana yang memberitakan keberadaan Papa adalah keponakannya Papa. Lalu saya waktu itu lagi latihan nyanyi. Pas hujan-hujan saya masih ingat, saya numpang di mobil teman saya untuk berteduh. DM masuk dan ada tulisan, "Halo Kak Lucky, kakak masih cari papanya enggak? Kalau kakak mau berhubungan atau mau telepon silahkan." Pada saat itu saya ngerasa ini orang ngerjain apa hoax gitu ya. Saya udah gemeteran itu membacanya. Kok ini benar apa enggak gitu ya. Tapi akhirnya saya memberanikan diri untuk video call. Setelah video call, ya believe it or not, Papa. Karena saya masih menyimpan fotonya. Dan saya juga masih ingat wajahnya Papa. Kamu ngomong apa? Papa tuh orangnya cool ya. Sangat cool gitu. Jadi kayak temen aja ngomong, "Hey, apa kabar?" gitu.
saya jadi awkward gitu ya, jadi bingung mau ngomong apa gitu ya. Saya cuman bilang, kok baik-baik Pak. Wow, terima kasih sudah mau mencari saya selama ini. Ini lebih dari apapun permintaan doa saya sama Allah. Saya nggak ingin menyatukan mama papa, enggak. Saya ini hanya sebagai doa seorang anak aja yang satu-satunya yang saya penasaran aja. Sesimpel itu Kak, saya berdoa hanya pengen ketemu. Bagaimana kabar papa, bagaimana kehidupanmu, sesimpel itu. Dan alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi melalui WhatsApp hingga akhirnya 2022 tahun ini papa memberi kabar bahwa dia mau ke Indonesia. Papa mau ketemu sama saya. Dari situ saya antara percaya enggak gitu. Kalaupun datang, aku harus gimana ya? Itu momen terdeg-degan saya selama seumur hidup. Kayak gak nyangka gitu. Wow, apa yang harus aku siapin ya ketemu sama si papa? Karena pasti banyak sekali ya hal-hal yang mungkin di dalam hati saya yang ingin saya tanyakan gitu. Tapi akhirnya setelah ketemu papa, singkat cerita, pertanyaan-pertanyaan itu luntur begitu aja. Saya sangat bahagia melihat beliau sehat di usianya yang sekarang 71 tahun. Masih segar ya. Dan pertemuan kami adalah benar-benar pertemuan yang mungkin ini adalah anugerah terindah dari Allah yang telah Allah berikan sama saya. Ya, sesimpel itu. Ngapain aja kalian? Ngapain ya? Wah, ini yang memang makanya saya sempat statement waktu 2016 ya. Apa Karos tanya mau ngapain kalau ketemu papa gitu kan. Ya akhirnya terwujud Karos. Saya nyanyi di mobil berdua dan kita dinner bareng, kita lunch bareng. Dan ternyata saya baru tahu ya, bakat saya dari si papa. Papa yang memang hobi nyanyi. Coba kita lihat videonya berikut ini. 3 hari papa harus kembali ke Australia. Ya. Nah, itu pasti perpisahan yang juga senang, tapi juga sedih. Ya benar orang berkata bahwa hidup ini adalah misteri Kak. Rahasia Tuhan kita nggak pernah tahu ya. Saya sepanjang hidup saya sampai detik ini saya hanya bisa mendoakan kedua orang tua saya. Dari segala apapun kekurangan yang saya miliki, PR-PR yang masih banyak yang saya harus lakukan. Tapi lagi-lagi pada akhirnya saya hanya berserah kepada Allah bahwa di dunia ini saya tidak berharap untuk banyak hal. Impian saya sangat sederhana. Saya hanya penasaran aja Kak, ingin apa rasanya mempunyai seorang ayah ketika kita bisa hangout bareng. Apa rasanya? Seru ya. Ya kayak teman jadinya kita ya. Saya juga tidak pernah mengorek-ngorek masa lalu antara kedua orang tua saya. Buat saya yang sekarang adalah bagaimana memaafkan dan ikhlas dan bersabar bahwa ini yang terjadi adalah bukan karena kebetulan. Saya nggak pernah tahu apa yang saya lakukan, mungkin kebaikan-kebaikan yang telah banyak saya belajar, seperti sistem hukum tanam dan tuai. Kita nggak pernah tahu ya Kak, hidup semuanya itu misteri. Hidup adalah misteri. Jadi ternyata ini dampaknya juga sangat luar biasa sekali ketika saya memposting Ini kedekatan saya dengan papa. Banyak sekali yang DM dan mereka bercerita tentang kehidupan yang sama seperti saya. Itu membuat saya terharu. Saya tidak sendiri di dunia ini mengalami perjalanan hidup saya. Sampai pada akhirnya bahkan yang saya tidak kenal mereka dengan ikhlas ya memberikan cerita yang dimana Kak, saya terharu dengan postingan kakak.
Saya juga udah lama ditinggal papa saya. Saya nggak pernah ketemu. Tapi setelah melihat postingan kakak, setidaknya saya punya pengharapan bahwa suatu hari nanti saya bisa seperti Kak Luki. Dan saya cuma bisa bilang, tetap bersabar, tetap berdoa. Memang tidak ada jaminannya. But soon or later kita akan menemukan jawaban tepat di waktu yang indah. Kita akan kembali lagi, tetap di Rumpi. Aduh ya.